Selamat pagi Teruna. Shalom adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga dalam keadaan apapun kita tetap semangat dan selalu bersyukur sama Tuhan. Hari ini kita bertemu lagi untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Ibrani 5 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus, kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga yang kudus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu, atas kehidupan dan yang kami jalani hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan renungan firman-Mu, kiranya Kau berkati dan lindungi kami ya Tuhan. Hanya doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama baca Ibrani 5 ayat yang pertama dan yang sampai ke-10. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Ia mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakmu engkau telah kuperanakan pada hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak-anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Renungan hari ini diberi judul Anak Raja yang Berprestasi. Adik-adik, di dunia ini ada banyak kerajaan yang kehilangan masa kejayaannya setelah diperintah oleh anak raja. Salah satunya adalah kerajaan Israel. Pada masa pemerintahan Raja Daud, Israel mengalami masa kejayaan atau kemasan. Bagaimana pada zaman pemerintahan Salomo anak Daud, kerajaan Israel masih berjaya walaupun sudah mulai ada pemberontakan rakyat. Tapi setelah Salomo mati, kerajaan Israel terpecah dua dan memasuki kehancurannya. Mengapa anak-anak atau keturunan Salomo tidak mampu mempertahankan kejayaan kerajaan tersebut? Selain karena dosa mereka kepada Tuhan, penyebab lainnya adalah keseriusan dan tanggung jawab mereka tidak sebaik bapaknya. Untuk membangun kerajaan Israel, Daud tampil sebagai raja yang gigih berperang, merebut berbagai daerah dan mempertahankannya, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang menguntungkan dan menyejahterakan rakyat. Ketika Salomo berkuasa, kerajaan Israel sudah jaya, sehingga ia tidak perlu berperang, tinggal membangun. Tetapi setelah Salomo mati, anak-anaknya tidak tahu bagaimana mempertahankan kejayaan ini, sehingga hancur tak tersisa. Adik-adik, ada kalanya kita sebagai teruna bermental seperti anak raja. Kita tidak sempat merasakan kesusahan hidup, belum diperbolehkan ikut berjuang memenuhi kebutuhan keluarga, melainkan hanya tinggal menikmati. Enak memang, tetapi inilah yang membuat kita menjadi manja dan cepat menyerah. Penulisan surat Ibrani menampilkan Yesus sebagai anak Allah yang juga pernah merasakan ditolak, difitnah, dibuli, dikhianati, dipukul, kelaparan, kehausan, kelelahan, kesakitan, ketakutan, tidak dihargai, dan lain-lain. Namun dalam semua yang dialaminya itu, Yesus belajar menjadi taat kepada Allah, bukan menyalahkan siapa-siapa. Dia tidak mengeluh atau memberontak. Pada akhirnya, ia menjadi yang sempurna dan pokok keselamatan abadi. Kita harus sama seperti Yesus. Kita tidak boleh cepat menyerah terhadap berbagai masalah atau kesusahan. Supaya apa? Supaya terus menjadi lebih tangguh dan berprestasi. Nah, adik-adik, renungan kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada
Pagi hari ini kami sudah mendengarkan renungan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau berkati kami dalam setiap kegiatan dan aktivitas yang kami lakukan satu hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, tolong kami, ingatkan kami supaya tidak menangis saat kalah atau menyalahkan orang lain kalau berbuat salah. Tolong kami untuk tidak menyerah ketika kita sedang berusaha ya Tuhan. Hanya ini doa kami, dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.